Pak Ray, kalau kita lihat tadi hasil survei LSI 31 Oktober sampai 5 November, yang pertama ini jelas dilakukan sebelum Ahok menjadi tersangka, resmi ditetapkan Barreskrim. Tapi kalau kita lihat, dari sebelum Ahok menjadi tersangka, itu angkanya sudah di 24,6%. Dan kemudian pasca survei dilakukan, turun drastis di 10,6%. Apa yang Anda lihat, Pak Ray? Ya, pertama kalau gejala menurun kan memang terlihat sudah kan. Dari hampir semua mengatakan survei-survei itu ada gejala penurunan terhadap elektabilitas Ahok begitu ya. Nah, yang menjadi masalah ini kan sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita itu adalah pertama seberapa besar tingkat penurunan kan. Kedua, apa sebetulnya yang mendasari penurunan itu gitu. Nah, itu semua mungkin bisa dilacak di dalam berbagai survei yang sudah dikemukakan gitu. Nah, cuma kan misalnya kalau kita runut ke survei yang dibuat oleh lingkaran ini gitu. Kita ambil misalnya data mereka sendiri per Maret 2016 itu masih di 34,7. Kemudian Juli, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, jadi 5 bulan. Setelahnya itu ada 44 turun menjadi naik 44. Nah, kemudian turun lagi di bulan Oktober, jadi Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan atau 4 bulan setelahnya 31,4 ya. November sudah 24% gitu. Jadi kalau dilihat secara umum, ini penurunan Ahok itu mungkin boleh disebut per bulan tuh 3%. Per bulan 3%. Nah, tapi yang tadi Anda sempat ini adalah November ini kan. November ini 2 kali survei, nah langsung turunnya sampai 14%. Oke. Padahal gejala umumnya secara umum kita melihat itu hanya 2% per bulan. Pak Ray, tapi tadi Anda sempat katakan tren penurunan ini tidak hanya terjadi di satu lembaga survei. Artinya sebetulnya secara global kita bisa katakan survei apapun yang dilakukan memang menunjukkan bahwa ada tren penurunan terhadap pasangan Ahok Jarot. Umum ya. Cuma yang menjadi masalah kita itu pada angka. Pada angka, oke. Kalau saya katakan tren penurunan yang kemudian terdeteksi oleh semua lembaga survei terhadap pasangan Ahok Jarot, apakah ini kemudian bisa disimpulkan bahwa Ahok sudah mulai kehilangan basis pendukungnya? Ya sebetulnya bisa ya, tetapi kalau makanya hampir semua survei itu mengatakan akan ada 2 putaran. Dengan masih memberi asumsi bahwa Ahok salah satunya yang tetap lolos di dalam putaran kedua. Memang turun, tetapi bayangannya mungkin nggak sampai lebih pada 25%. Bayangannya gitu ya. Kalau dilihat survei-survei sebelumnya gitu. Oleh karena itu mungkin dalam masa kampanye ini dia bisa genjot lagi mungkin di angka 30%. Oleh karena itu punya potensi tetap maju ke putaran kedua. Putaran kedua. Pak Ray, itu yang terbayang dari berbagai survei itu. Itu yang terbayang dari berbagai survei. Tapi kalau kita bicara soal optimisme tim dari Ahok Jarot yang mengatakan pasca ditetapkan sebagai tersangka, ia justru mengajak semua basis pendukungnya untuk memenangkan dirinya satu putaran. Anda melihat ini sebagai optimisme atau ini sebagai strategi yang kemudian sudah diperhitungkan bahwa ada potensi kalau 2 putaran ia akan kalah? Ya ini bagian dari apa namanya ya bahasa kampanye lah. Ya tentu dalam situasi begini mungkin ada beberapa tim yang merasa anjlok secara psikologik ya. Bagaimana kita mendukung dia tersangka gitu. Jadi dalam konteks itulah kemudian Ahok mengatakan, hayo bangkit kembali, kira-kira begitu ya. Ya apa namanya, kita rubah situasinya, bukan hanya sekedar 2 putaran, tapi bahkan mungkin 2 putaran gitu. Jadi kalimat itu, bahkan mungkin 1 putaran gitu. Kalimat itu mungkin bisa dilihat dalam konteks memberi semangat kepada timnya untuk bekerja lebih keras gitu. Karena memang tantangannya kelihatan makin berat ya. Selain pertama ada ada tren yang menurun. Nah lagi-lagi kita soal angka nanti bisa dijelaskan gitu ya. Nah yang kedua adalah ada soal penetapan tersangka bagi dirinya itu. Gitu. Oke, Pak Ray, kalau kita bicara soal peta basis pemenangan, orang yang dari awal memang sudah yakin akan mendukung Ahok, kemungkinan besar akan tetap mendukung Ahok, begitupun dengan Anies dan juga Agus. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang masih belum menentukan pilihan, orang-orang yang dikatakan masih dalam zona abu-abu, ia masih menimbang-nimbang kira-kira akan memilih yang mana di Pilkada DKI Jakarta nanti. Seberapa besar survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei ini mempengaruhi keterpilihan mereka? Kalau dilihat sebetulnya sebelum hasil survei lingkaran ini ya, pertama secara umum kelihatan hasil survei itu menyebut tingkat soliditas setiap pemilih itu di angka 80%. Jadi misalnya kalau disebut pada angka sebelumnya, taruhlah misalnya Oktober kemarin Ahok sampai di 31%, asumsinya 80% dari 31% itu adalah pemilih yang sudah solid di belakang Ahok, apapun status Ahok, kira-kira begitu ya. Begitu juga Anies saat itu yang sekitar 19%, 21%, Agus yang 20% dan sebagainya. Jadi tingkat soliditasnya itu rata-rata kalau kita lihat survei itu pada angka
70 sampai 80% gitu. Nah, yang menarik ini adalah hasil survei lingkaran ini yang memberi sinyalemen berbeda. Nah, sinyalemennya itu artinya kan ternyata tingkat migrasi pemilih ya amat sangat drastis gitu. Kalau pada awalnya 80%, dari Ahok itu saja keluar 14%. 14% itu keluar karena kan sebelumnya dia dapat 24, sekarang itu yang sebelumnya kita sempat bahas mengenai Ahok sudah mulai ditinggalkan oleh basis pendukungnya. Kalau kita bicara soal proses hukum yang berjalan, Pak Rey, sekarang proses hukum berjalan dipercepat. Selasa besok Ahok bahkan sudah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Anda melihat seberapa besar sebetulnya percepatan proses hukum yang berjalan ini terhadap keyakinan atau ketidakyakinan para pemilih terhadap Basuki Cahayapurnama? Ya, apa istilahnya itu? Mungkin perlu semacam survei pembanding ya terhadap survei lingkaran ini, sebab antara angka ini dengan fakta yang kita lihat di lapangan juga agak berbeda. Gitu. Kan misalnya kalau dilihat di fakta di lapangan, justru yang terlihat sekarang itu semacam kebangkitan kembali Ahok gitu ya, sebab yang terlihat adalah waktu Ahok itu misalnya merosot turun gitu ya di angka rata-rata 2% per bulan itu. Mungkin karena justru statusnya nggak jelas. Jadi ada kegagaman macam-macam. Justru setelah prosesnya ditetapkan, yang muncul kan kemudian dia seperti tidak bersalah. Seperti orang yang dipaksakan untuk bersalah, itu asumsinya ya. Muncullah kemudian semacam dukungan yang lebih besar kepada dia gitu. Artinya sebetulnya dengan survei yang justru semakin menurun ini menjadi pendukungnya Ahok ini semakin militan, katakanlah. Bukan karena surveinya, tapi justru karena penetapan. Karena penetapan sebagai tersangkanya. Oke, Pak Rey, kalau kita lihat ini kan ibaratnya begini nih. Jadi misalnya ini kan survei dibuat sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi kalau saya buat misalnya permisalan ya, perumpamaan, kira-kira begini, orang ditanya, Anda mau minum kopi enggak? Kira-kira gitu ya. Tentu saja kalau ada 10, mungkin 8 dari 10 itu mengatakan mau dong, kan kira-kira gitu ya. Tapi setelah ada kejadian berikutnya, ya kita minum kopi bukan di Jakarta tapi di Bandung gitu. Nah, mungkin boleh jadi yang 8 itu pun akan mengatakan berpikir ulang, nggak bisa deh kalau ke Bandung. Nah, mungkin sebetulnya yang mau kita jelaskan itu akan lebih valid kalau surveinya dilakukan justru setelah Ahok sebagai tersangka. Karena ada yang kita sebut tadi, ada justru kelihatan di lapangan suatu reaksi yang yang justru lebih meriah menerima Ahok meskipun ya dalam kondisi sebagai tersangka gitu. Dari keluarnya hasil survei ini tentu ada yang diuntungkan karena kalau kita lihat ada Anies yang memimpin di tempat pertama, kedua ada Agus, dan kemudian di ketiga Ahok. Ini tentu akan menjadi celah bagi pasangan-pasangan atau tim sukses dari pesaing Ahok untuk merebut suara, untuk meyakinkan pemilih nanti di Pilkada Jakarta. Yang menarik sebetulnya Mbak ya. Singkat saja. Agus dan Anies ini nggak pernah beda selisihnya di antara 1%. Jadi misalnya per 10 kita lihat misalnya data per Oktober ya, Anies 21, Agus 19, selisihnya 1% lah kira-kira gitu. 10 November Agus yang menang 20,9, Anies 20,0, kira-kira 1% gitu. Yang 18 November ini juga sama, Aniesnya 31, Agusnya 30%. Mengapa kok dua pasangan ini selalu selisihnya cuma 1%? Kadang Agus yang menang, Anies yang masih balap-balapan katakanlah seperti itu. 1% cuma bedanya gitu. Tapi artinya kita sekarang tinggal menunggu bagaimana strategi yang terbaik yang kemudian akan dilakukan oleh masing-masing tim sukses untuk memenangkan pasangan calonnya di Pilkada DKI Jakarta. Tapi tentu lembaga survei manapun bisa menghasilkan hasil survei manapun, tapi tentu terserah bagaimana nanti pemilih Jakarta untuk bisa menentukan siapa pemimpinnya. Seperti Presiden Amerika, kita nggak tahu tiba-tiba yang menang malah yang nggak pernah diumumkan oleh survei kan. Terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami.